Ya, halo sobat, salam sehat dan tetap semangat buat kita semuanya dimanapun kita berada pada kesempatan saat ini. Pastikan kita senantiasa tetap semangat dan antusias dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Oke, jadi pada kesempatan kali ini bersama dengan Master Joe, ya sudah cukup lama juga ya tidak ada tutorial ya buat rekan-rekan ya. Nah, jadi pada kesempatan saat ini nanti Master Joe akan men-sharingkan kepada kita dan mendemokan kepada kita semua bagaimana cara membuat set meja beserta kursi 3 dimensi dengan mudah, simple dan gampang lah pokoknya seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan di sini saya menggunakan aplikasi bantuan yaitu 3ds Max ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya saya menggunakan ini versi yang 2016. Teman-teman tetap bisa apply menggunakan aplikasi versi yang lebih rendah ataupun juga versi yang di atasnya lah seperti itu. Yang penting disesuaikan dengan spek daripada komputer ataupun laptopnya. Oke guys, jadi langsung kembali ke laptop. Nah, jadi teman-teman rekan-rekan semua yang saya muliakan, mantap gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan semua bisa nampak ya. Jadi di sini ada sampel ya. Ini adalah output bentuk jadinya teman-teman. Jadi pada dasarnya ini sudah saya berikan material ya, material editor sehingga wujudnya lebih like real atau asli gitu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ya seperti ini ya buat teman-teman. Nah, seperti ini dia. Nah, kita mau buat seperti ini ya. Nah, jadi ada meja bundar satu ya, kemudian nanti ada kursinya gitu rekan-rekan. Nah, seperti ini dia, 3 dimensi ya. Oke. Ya, saya doakan setelah nanti teman-teman berhasil membuat desain 3D-nya ya, nanti beberapa di antara kita menjadi tokeh ya di bidang furniture. Amin, amin. Oke, buat rekan-rekan semua ya. Nah, jadi seperti ini nanti kita buat. Jadi nanti pada dasarnya ini mejanya nanti kita buat duluan ya. Nah, kemudian nanti kita buat kursinya. Nah, di sini untuk buat kursinya kita tidak perlu membuat dua-duanya rekan-rekan. Kita cukup membuat satu saja. Setelah nanti jadi sebiji, kita copy menjadi 2 biji gitu ya. Dengan sebiji 2 biji aja gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman, ini saya hide aja ya dulu ya. Saya hide teman-teman, saya hilangkan dulu supaya tidak mengganggu aktivitas kita ya. Nah, karena kita mau buat dari awal. Nah, jadi nanti klik kanan, Ctrl A aja untuk memilih semuanya. Kemudian kita hide selection ya. Jadi hide selection berfungsi untuk menghilangkan bagian atau objek tertentu yang apa gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, nah kita akan mulai ya. Nah, jadi pada dasarnya untuk membuat meja bundar tadi teman-teman, nah itu basisnya pada dasarnya adalah objek 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, itu ada bagaimana cara membuat objek 2 dimensi dengan menggunakan beberapa metode ya. Pertama kemarin ada menggunakan metode latte, ada metode extrude, ada metode loft. Nah, jadi pada dasarnya ketiga metode yang saya sebutkan ini guys, ini berguna untuk mentransformasikan objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti itu dengan sifat ataupun karakter tertentu ya. Nah, nanti rekan-rekan boleh cek aja di video sebelumnya ya, sebab kalau nanti kita bahas hari ini nggak pulang-pulang kita. Langsung aja ya. Nah, jadi karena basis kita ini di 2 dimensi, nah jangan kerjakan di layer perspektif, tetapi kita masuk ke layer top. Oke ya. Kita masuk ke top, kita ALTW untuk membesarkan, jangan lupa ya, besar kecil dari layer kita bisa ALTW ya, shortcutnya. Nah, yuk kita buat dengan cepat untuk objek dari apanya dulu ya, meja bundarnya ya teman-teman ya. Kita masuk dari shape ya, karena kalau di geometri ini pada dasarnya modul kumpulan objek 3 dimensi rekan-rekan. Kita masuk ke shape teman-teman ya, di shape. Nah, kita pilih line ya. Nah, karena kita menggunakan metode latte, jadi latte ini bersifat diputarkan, ditransformasikan 360 derajat. Jadi kita cukup nanti membuat sketsanya itu setengah aja, jadi nanti dia akan diputarkan seperti itu ya. Nah, jadi kita harus tahu desainnya juga ya. Nah, ini karena saya sudah tahu desainnya di awal, jadi kita tidak perlu coret-coret dulu ya. Jadi kalau mungkin kita beginner, kita boleh ambil kertas ya, pensil, pulpen, kita coret-coret boleh. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu, langsung aja coret di layarnya ya. Yang pasti dicoret pakai kursor ya, bukan coret pakai pulpen gitu ya, nanti marah nanti ya. Oke, kita masuk ke lain aja teman-teman. Kita ikuti aja ya pola saya ya. Jadi bebas dimulai di mana, yang penting dia sejajar dengan garis hitam tegaknya ini ya. Nah, sebagai garis bantu apalagi pemula. Nah, saya buat seperti ini teman-teman.
Nah, untuk mendapatkan garis konstan langsung lurus, tekan apa ya teman-teman ya, tekan shift bisa ya. Nah, sambil diklik kiri ini ya, kayak punya saya ini. Oke. Nah, kita buat lagi di sini. Oke, gampang sih sebenarnya buatnya teman-teman ya. Nah, kita buat lagi di sini. Dah kan nggak susah ya sebenarnya. Udah gampang kali lah sebenarnya ya, Kak Jo ya. Iya, gampang banget ya, tinggal dicoba aja. Oke. Nah, sudah selesai kita klik kanan. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat ya. Jadi kalau dari garis hitamnya ini yang tegak ini, nah titik awal sama titik akhir ini harus sejajar dia seperti itu. Kalau kita lihat bersama, ini ada beberapa titik ya vertex ya ada. Tapi sebelumnya kita klik kanan dulu deh ya. Kita pilih Set and Move supaya lebih jelas rekan-rekan. Nah, kita pilih Convert to Editable SP Line. Convert to Editable SP Line karena basis objek kita bergerak di 2 dimensi ya, rekan-rekan. Kita pilih. Nah, setelah kita pilih seperti ini, nanti di layer sebelah kanan, kita pilih line, kita pilih vertex. Nah, ketahuan, kita hitung titiknya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 buah titik. Dan ada beberapa titik tertentu yang akan kita tumpulkan agar nanti output atau hasil dari meja bundar ini itu bagus. Ya, dan bagus dan user friendly ya. Kan nggak mungkin nanti meja tajam-tajam ujungnya sempat nanti misalnya tiba-tiba ada yang kesandung gitu kena ya kan bahaya juga, bisa bendol atau berdarah kan gitu. Nah, jadi kita sebagai kreator atau sebagai desainer kita harus memikirkan ya comfortable-nya, kenyamanannya, apakah sudah user friendly seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita akan tumpulkan titik kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam ya. Ini ketujuh nggak usah karena ini kan di bawah dia ya. Nah, jadi setelah kita pilih vertex, modul yang kita pakai atau teknik yang kita pakai untuk membantu proses penumpulan itu adalah namanya fillet. Nah, ini dia. Agak diseret aja ke bawah tadi gambar tangan gini. Ya, ini namanya fillet. Yuk, kita buat di sini. Ya, ini nggak usah digas sekali ya. Nanti. Jadi begitu kita pilih fillet, arahkan kursor kita ke titiknya. Setelah pas, klik kiri, tahan. Nah, naikkan pelan-pelan ke atas. Nggak usah digas sekali ya. Nah, tipis-tipis saja gitu ya. Nah, nampak itu ya, ada. Kemudian yang ini pun jangan digas kali kayak gini ya, sedikit aja ya. Iya, jangan lasak kali tangannya kan gitu. Kemudian yang bawah ini juga seperti ini, iya, ya kayak mana cantiknya. Nah, kemudian yang ini yang terakhir. Nah, seperti ini. Dah kan cantik ya. Nah, jadi kok teman-teman bisa visualkan, coba ini ditransformasikan 360 derajat. Ini kan sisi kanan yang saya buat, sekarang sisi kiri. Gak nampak ya? Ini merupakan sebuah gambaran daripada sebuah yang namanya meja bundar teman-teman seperti itu. Nah, jadi ini tinggal ditransformasikan aja nanti ya teman-teman semua ya. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah kita selesai buat teman-teman semua, ya kita ini akan masuk ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya yaitu bagaimana kita mengkonversinya ini dari single line menjadi double line. Ya, karena cikal bakal dari penebalan ya seperti itu ya. Nah, jadi kita masuk ke ini aja langsung, ini udah selesai. Kita langsung ini ke apa aja, ke SP line-nya aja ini, ya. Nah, SP line, nah ini outline ya. Nah, jadi ketika kita aktif di SP line, nah, fillet mati. Tadi kalau di vertex kita aktif, outline yang mati tadi. Nah, di sini bukan outline yang ditekan teman-teman. Perhatikan ya, bukan outline-nya, tetapi kita menaikkan tombol up and down-nya. Tapi di sini kita naikkan cukup klik sekali up ke atas. Lihat, perhatikan teman-teman, berubah ya. Dari single line tadi menjadi double line ya. Nah, untuk tahap selanjutnya ini sudah selesai proses dari modeling 2 dimensi, kita matikan SP line, klik kiri sekali, langsung saja masuk ke modifier list. Kita akan memanggil fungsi dari latte. Kita tekan L. Oke, muncul dia latte langsung ya. Kita klik kiri. Nah, mungkin nanya, Master Joe, kok hasilnya kok macam kayak kursi apa kayak gitu ya. Nah, ini belum jadi, kita harus setting nanti tipe align-nya dulu. Nah, ya, kita setting tipe align-nya. Di sini ada yang namanya align min center max. Kita tekan min. Jadi ya teman-teman ya, wow gitu ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita coba masuk ke perspektif. Udah bagus belum hasilnya gitu ya? Loh, itu Master Jo kok macam begerigi-begerigi? Ya, karena di sini segmennya tadi masih 16 teman-teman. Nah, kita ubah di sini segmennya ya teman-teman ya. Nah, segmennya ini kan dari 16 kita ubah, kita maksimalkan aja ke 100 supaya lebih bagus. Nampak ya? Nah, pinggirannya ini jadi lebih smooth ya teman-teman ya. Jauh lebih smooth jadinya. Nah, jadi di sini kita bisa, ini kan agak macam sedikit ada aksar-aksar atas ya, visual pra-rendernya. Kalau kita minimkan bisa di outputnya ya.
bisa patch atau NURBS di sini ya. Nah, misalnya di patch, nah kan lebih minim dia ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya udah jadi ya. Untuk apanya ini udah jadi, kita bisa lihat. Nah, udah bisa ya. Nah, udah bisa. Ini udah selesai seperti itu rekan-rekan. Jadi ini adalah warna dasar. Ini pakai warna palet dulu ya. Misalnya saya ubah misalnya jadi warna merah-merah gitu. Nah, ini warna merah. Nah, ya udah jadi 3D model dari apanya ini ya. 3D model dari meja bundarnya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada pertanyaan, bagaimana Master Joe mengaplikasikan fungsi material tadi? Karena kan tadi sebelum kita mulai udah jadi meja sama ada kursinya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa panggil itu fungsi material. Jadi teman-teman nanti googling aja, cari atau foto sendiri, misalnya gambar skin kayu atau susunan batu bata, yang penting rapi gitu, di foto, nanti ekstensinya JPG, itu nanti kita pakai. Bagaimana caranya? Sebelumnya nanti setelah gambarnya ada tadi yang jenis-jenis materialnya atau skinnya, buka material editor. Kita panggil shortcutnya sih pakai M aja. Nah ini kebetulan sih udah ada ini ya, udah ada contoh. Jadi pada dasarnya nanti dari folder kita drop ke material editor ini, masuk ke sini dulu. Nah nanti setelah ke sini material editor ini kita bisa klik kiri, tahan, drag langsung ke sini. Nah sebentar ya. Oke seperti ini dia. Dan nampak ya teman-teman ya. Nah mungkin ada yang bertanya, loh kok belum nampak ya hasilnya, kita render coba. Nah dia seperti itu, nampak nih ya. Oke ini udah mulai nampak nih ya. Agak serem kali gitu ya. Ya ini bisa kita setting nanti teman-teman. Nah kita bisa setting ini, settingnya nanti kita bisa menggunakan map scaler ya. Nah, coba saya pakai skin yang lebih soft ya. Saya pakai yang lebih smooth gitu ya. Oke, ini dia teman-teman. Nampak ya? Jadi dia lebih smooth deh seperti ini. Jadi ya teman-teman ya. Nah jadi kalau nanti misalnya teman-teman mau ubah-ubah lagi bisa aja ya untuk rasio dari material ini. Jadi dari modifiers ini nanti kita bisa panggil fungsi map scaler. Nah ini dia di map scaler ini. Nanti di map scaler ini kita bisa ubah-ubah. Nanti tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ini agak sedikit nge-lag dia ya. Kita tunggu sebentar. Jadi ya itu dia teman-teman. Jadi nanti untuk dari yang namanya apa ini ya, skin ini kita nanti bisa atur gitu. Misalnya nanti dia kira-kira untuk daripada skalanya ini mau kecil atau mau lebih besar, nah itu kita bisa sesuaikan lah ya teman-teman ya. Oke, ini tunggu sebentar ini. Nah seperti ini, nampak ini kan? Nah ini scale-nya kebetulan di sini ada 254 di sini. Nah seperti ini. Jadi bisa kita ubah sesuai selera sih sebenarnya. Misalnya saya jadikan, coba ini 254 ya, kita scale-nya kita ubah jadi contoh 100, kita enter. Kita tunggu sesaat, nanti hasilnya ada. Memang ini agak sedikit berat ya, kebetulan saya lagi buka beberapa aplikasi berat juga ya, seperti Photoshop, editor juga rekan-rekan ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita lihat sesaat dulu ya, kita tunggu sesaat. Hasil dari 100 itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Nah, apakah lebih bagus, apakah lebih bagaimana gitu ya, kita tunggu sesaat ya teman-teman ya. Nah, jadi sedikit buat informasi buat teman-teman. Jadi pada dasarnya sih sedikit saya memberikan tips untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari pembuatan meja bundar ini. Kita harus tahu tadi step-stepnya ya, step by step. Sebab nanti kalau misalnya ada beberapa step yang lupa, ya sebenarnya hasilnya itu dapat, tapi nanti ada terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Nah ini udah ada ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya nih. Kalau kita buat jadi misal tadi 100. Nah lebih keren gitu ya. Ya lebih keren gitu. Iya, yang buat juga keren gitu ya. Oke, jadi buat rekan-rekan ya, ini kita fokus dulu buat ini ya, buat meja bundarnya dulu ya. Nanti untuk buat kursinya mungkin di episode selanjutnya kita akan buat. Tapi pada dasarnya sedikit informasi tambahan. Sebenarnya untuk membuat kursinya itu tidak susah, sangat mudah rekan-rekan ya. Kita itu nanti masuk dari Create, kita pakai geometri, kita pakai box. Jadi boxnya itu nanti disusun-susun aja. Saya rasa teman-teman kan sudah tahu bagaimana menyusun box ya. Kita copy dulu kakinya 4, kita buat alasnya, kita buat penyangganya belakang 2, kemudian kita naikkan jumlah senderan yang diinginkan. Ntar di grup aja, setelah di grup tinggal sama.
untuk mengaplikan fungsi dari material ini aja, teman-teman. Ya, oke, mungkin itu saja yang dapat Master Joe sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menambahkan wawasan dan pengetahuan baru kita di bidang 3D modeling, ya, rekan-rekan ya. Intinya ambil langkah pertama, coba ya. Nah, barangkali nanti tiba-tiba ya suatu saat setelah senang, rezekinya dekat, ya seperti yang saya bilang tadi, ada yang jadi tokeh dari furniture, ya, properti, ya, kan mantap seperti itu. Jangan lupa sama Master Joe. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam sehat. Salam dari Master Joe. Thank you. That's what I ask,